Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur yang diwakili oleh Askesmas DKI Jakarta, Kiai Haji Sodri yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dari Majelis Taklim, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin mengajak kita semua, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat ridhonya kita diperkenankan kumpul di sini, tempat yang suci ini, dalam rangka merayakan Milad Jakarta Islamic Center yang ke-10. Bagi saya, tempat ini adalah tempat yang paling mengesankan sebagai gubernur yang diberi amanah memimpin DKI ini 10 tahun lamanya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, mungkin remaja-remaja belum tahu sejarah tempat ini. Dulu tempat ini adalah terkenal dengan sebutan Keramat Tunggak. Tempat lokalisasi prostitusi terbesar di Asia. Luasnya 10 hektar dan ribuan orang bekerja di tempat kemaksiatan ini. Tentu saja yang di sini bukanlah para WTS, tetapi juga centengnya, juga para bodyguardnya. Di sini juga tempat perjudian, di sini tempat mabuk-mabukan. Tidak salah pendahulu saya yang mendirikan tempat ini, karena tempat ini dulu terpencil. Tetapi setelah berkembang demikian rupa, Keramat Tunggak ini sudah dikepung oleh pemukiman. Pemukiman itu dipastikan di situ ada rumah, ada sekolahan, ada musola, ada masjid. Tentu imbas dari tempat prostitusi ini membawa dampak yang tidak baik bagi pembinaan masyarakat. Karena itulah masyarakat Jakarta Utara, lebih khusus lagi para ulama, terus mendesak pemerintah daerah agar menutup tempat ini. Menutup tempat seperti ini tentulah bukan pekerjaan mudah, karena yang berkepentingan banyak sekali. Lihat saja Bapak Ibu sekalian, tempat pelacuran doli misalnya di Surabaya, sampai sekarang masih ada. Saritem di Bandung masih ada. Sunan Kuning yang ada di Semarang juga masih ada. Padahal mereka ini lebih kecil dari tempat ini. Tempat ini sudah dikenal bukan oleh masyarakat Indonesia, juga masyarakat mancanegara. Terutama para pelaut yang bersandar di Tanjung Priok, itu kenal semua tempat ini, kan gitu kan. Jadi itu seperti itu. Tetapi bagi saya, kalau itu amanah, masyarakat lebih-lebih desakan para ulama, menurut saya tidak ada yang bisa tidak kita selesaikan. Harus bisa kita selesaikan. Saya memerlukan waktu 1 tahun untuk menutup tempat ini. Setiap minggu saya masukkan ustadz untuk memberikan ceramah. Lalu saya bagi angket mereka untuk mengisi, kalau saya tutup tempat ini, Anda pengen kerja apa? Para WTS itu banyak yang ngisi salon, menjahit, catering, dan lain sebagainya. Lalu mereka saya kelompokkan dan saya kursuskan bergantian selama 1 tahun. Tukang parkir saya tampung di BP Perparkiran DKI Jakarta. Jadi saya sebagai umaroh merasa sudah memberikan ilmu lain untuk bisa hidup, bukan meneruskan profesi yang lama. Dan alhamdulillah pada saat sudah kira-kira 1 tahun, saya sendiri bicara di depan mereka ribuan pekerja ini, dan mereka bisa memahami. Jadi tidak ada satupun gejolak atau sedikit pun gejolak di sini pada saat penutupan. Oleh karena itu saya juga nutup juga di Boker itu, dekat asrama Kopassus. Dari dulu aku penasaran sama Boker itu. Kenapa begitu? Karena waktu saya jadi komandan di sana, saya nyari anak buah saya yang desersi, pasti di situ ketemunya. Gitu kan. Nah, oleh karena itu pada saat saya punya kewenangan jadi gubernur dan saya berhasil menutup ini, masa iya yang lebih kecil kok nggak bisa?
Saya pasti bisa dan insya Allah di sana anu. Terus ada lagi satu yang di Jakarta Barat itu lebih kecil lagi. Itu juga saya tutup kemudian. Jadi 3 tempat pelacuran, ranking 1, 2, 3 sudah tidak ada lagi di Jakarta sampai sekarang. Tentu saya tidak bisa mengklaim ibu-ibu sekalian bahwa para mantan pekerja di sini itu sudah menempuh jalan yang benar, saya tidak bisa mengklaim seperti itu. Mungkin sekian persen juga kembali ke profesi lama. Tetapi bagi saya itu sudah bagus lah itu. Nah, pada saat tempat ini sudah bersih, semua koran, media, semua menulis tuh. Kramatungga pasti nanti sebentar lagi berdiri mall, hotel, dan supermarket. Sutioso akan dapat uang banyak sekali. Semuanya menulis kayak gitu. Maka tak bikin kecil ya mereka kan. Saya untuk memantapkan niat saya mengenai Islamic Center, saya pergi umroh. Ya. Terus tiap kesempatan saya bisa sholat di depan Ka'bah, saya terus memohon Tuhan petunjuk mau saya apakan untuk Kramatungga itu. Akhirnya saya mantap untuk saya putihkan dan saya kumpulkan ulama dan majelis taklim di balai kota. Saya minta izin karena saya takut saya salah. Itu tadi yang dibilang, masa tempat Aram Jadah mau jadikan tempat sajadah gitu. Dan itu telah terjadi atas restu para ulama dan ibu-ibu majelis taklim. Dalam sejarah Indonesia mungkin di dunia baru satu-satunya tempat prostitusi terbesar menjadi peradaban Islam. Ya gitu. Mengapa saya dirikan Islamic Center? Karena saya berpikir mayoritas rakyat Jakarta itu Islam, Muslim. Tetapi kita tidak mempunyai tempat untuk pengembangan penelitian juga peradaban Islam. Maka berdirilah tempat ini dan saya tidak punya referensi. Islamic Center itu isinya apa saja? Ini hanya angan-angan saya saja. Masjid pasti harus ada. Ya. Kemudian tempat untuk pendidikan latihan. Ya katakan kayak pesantren ada. Hotel saya dirikan di sini. Dengan maksud supaya kalau ada ulama-ulama besar pengen ke Jakarta, jaminan 100% itu halal semuanya, sak piringnya, sak sendoknya, ya di tempat inilah. Gitu. Hotel nuansanya Islam, para pegawainya juga merupakan muslim semua. Jadi tempat ini juga kita proyeksikan sebagai tempat wisata religius gitu. Nah, oleh karena itu saya pancing mendirikan masjid ini dulu. Masjid ini biayanya kira-kira 250 miliar. Ya, dengan APBD yang masih terbatas. Nah, mengapa masjid ini warna biru ya, ornamennya apa namanya Betawi, itu permintaan saya. Warna biru saya terinspirasi pada saat saya ke Istanbul. Saya diajak wali kota Istanbul sholat Jumat di Blue Mosque atau Masjid Biru. Indah sekali. Tapi masjid kuno itu memang banyak tiangnya. Karena itu kepada insinyur yang bangun ini saya tantang dia. Pak insinyur, ente bisa nggak mendirikan masjid yang tidak ada tiangnya? Gitu. Tetapi harus muat 15.000 orang. Maka jadilah ini. Dengan nuansa Betawi seperti Bapak Ibu lihat, alhamdulillah. Lalu saya mulai juga membuat ditlak situ. Lalu saya beri mes untuk para pengelola tempat Jakarta Islamic Center. Ada air mancur, pohon kurma saya tanam. Mimpi saya setelah saya istirahat jadi gubernur, oleh penerus saya itu dilanjutkan. Gitu. Dan saya kalau jarang ke sini, jujur aja ngomong sama para jemaah ini, bahwa saya kecewa gitu. Karena tidak ada perkembangan yang berarti terhadap Islamic Center ini pembangunannya. Karena itu lewat Pak Askesmas, tolong sampaikan Gubernur Jokowi, ada tempat ini diteruskan. Karena ini sudah dikenal bukan saja oleh orang dalam negeri, oleh mancanegara. Pada kecelek, mereka pada pengen tidur di Islamic Center, waktu itu belum ada hotelnya. Dan sekarang hotelnya pun belum beroperasi. Ya. Ini sudah diklat, sudah jadi kayak gitu, nggak segera diteruskan. Gitu. Saya ingin Islamic Center ini menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta, juga sebagai ikon Jakarta, kota Jakarta. Kalau Muslim masuk Jakarta, belum masuk Islamic Center, belum afdol kamu. Nantinya seperti itu cita-cita kamu.
harus sholat di sini. Karena itulah ada hotel ya, turun dia sholat di sini, nanti pengen baca-baca ada perpustakaan. Terutama juga orang-orang non-muslim, silakan masuk, belajarlah Islam di sana perpustakaan. Gitu. Jadi saya meyakini tempat ini bisa menjadi peradaban Islam Indonesia nantinya. Karena paling lengkap. Islamic Center di kota-kota lain hanya masjid saja bangunannya, tidak selengkap yang kita rencanakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini saya ingin Bapak Ibu terus mendorong ya kepada pimpinan yang baru, ya gubernur, agar ini dilanjutkan sampai selesai dan kasih anggaran yang cukup untuk maintenance, untuk pemeliharaan, gitu. Sehingga tetap ini bersih, ya. Air mancurnya lagi ini semuanya nggak ada, kaki lima kalau ada harus diatur, jangan kayak sekarang seperti ini, gitu. Sehingga orang masuk itu bangga kita, wah memang hebat Islamic Center ini. Dan ingat dalam sejarah dunia ini baru pertama kali, ya, tempat kemaksiatan jadi tempat yang suci seperti ini. Ya. Akhirnya saya atas nama para penerima penghargaan, saya ucapkan terima kasih. Penghargaan ini akan mendorong menggugah saya untuk melakukan yang terbaik apabila kesempatan itu diberikan kepada saya. Bukan saja untuk rakyat Jakarta, tetapi insya Allah rakyat Indonesia pada umumnya. Ya. Dan para pengelola Islamic Center ini, ya tolong ya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, barangkali lewat Askesmas, agar segera dilanjutkan pembangunan ini. Saya sudah pensiun 6 tahun, ini sudah 10 tahun belum selesai, gitu kan. Ya, harus dilanjutkan sampai lengkap semuanya, dan sekali lagi menjadi kebanggaan kita, bisa pakai untuk ibadah, pengembangan Islam, bisa pakai untuk wisata religius, insya Allah semuanya itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya dalam keadaan tidak sehat, saya batuk, saya lagi flu. Tetapi kalau saya tidak datang di forum seperti ini, saya merasa rugi nggak ketemu. Jadi sekali lagi lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.